Shalom, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Sadarkah kita bahwa sudah 6 bulan berlalu dari tahun 2022? Kita sudah masuk ke dalam bulan Juli, minggu pertama. Mari kita belajar menghitung berkat-berkat Tuhan daripada kita menghitung mengakumulasi masalah-masalah kita. Dan dengan itu kita akan belajar bisa mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari kita meneruskan renungan dari firman Tuhan pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan renungan ini di pelayanan saya, Paulus Gunawan, His Partner Ministry, sebuah pelayanan sharing firman kepada kita semua melalui channel YouTube saya. Saya berharap kiranya lewat renungan-renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Itu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sudah kita sudah membahas renungan ini, kita sudah melihat dari minggu-minggu sebelumnya, daripada senjata-senjata sebelumnya. Kita sudah membahas tentang belt of truth, kita membahas tentang the breastplate of righteousness, dan the shoes of gospel. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita sudah melengkapi diri dengan semua senjata-senjata tersebut. Terus sekalian mari kita akan lihat bagian ini, the shield of faith. Perisai iman. Apa yang di dalam benak kita waktu kita membahas tentang perisai, tentang shield? Saudara, kalau kita ingat film Captain America, ya ambil contoh yang paling mudah yang mungkin kita semua sangat mengerti itu, ada sebuah shield perisai yang sangat kuat sekali. Dikatakan di dalam film itu terbuat dari bahan vibranium. Ya, vibranium itu bahan metal yang sangat kuat yang hanya ada di dalam daerah Wakanda. Sekali lagi, sebuah film. Menjadi sebuah senjata yang sangat kuat dan mematikan, karena bukan hanya bisa menahan serangan musuh, tapi bisa juga untuk menyerang balik. Dan kita melihat action-actionnya Captain America dengan canggihnya, memiliki shield itu, memiliki satu kekuatan yang super luar biasa. Sekarang bagaimana di dunia nyata? Itu cuma film, ya. Di dunia nyata bagaimana? Nah, saudara, saya tampilkan sebuah gambar, ini namanya perisai, dalam orang-orang Romawi itu disebutnya scutum, ya. Saudara lihat di situ, perisai besar, seukuran pintu, ya, bisa melindungi seluruh tubuh prajurit. Bisa untuk mendorong musuh, menahan serangan. Nah, kalau dipakai bersama-sama, bisa menghalangi panah api musuh. Phalanx formation, lihat gambarnya. Menarik sekali, jadi seperti sebuah tembok yang melindungi kumpulan-kumpulan prajurit di situ. Saudara, Paulus menggunakan ini sebagai sebuah ilustrasi mengatakan perisai iman. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, apa sih panah api dari si jahat? Apa itu? Saudara, itu adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan keraguan kita terhadap Tuhan dan terhadap firman Tuhan. Seringkali masalah-masalah yang kita alami, sakit penyakit, kesulitan hidup, ya, membuat kita bisa timbul keraguan kepada Tuhan. Keraguan kepada firman Tuhan. Itu adalah salah satu panah api dari si jahat. Kadang-kadang dalam stresnya seseorang, depresi seseorang, tertekan seseorang, orang itu mulai meragukan Tuhan. Apakah betul Tuhan ada? Apakah janji firman Tuhan itu betul? Karena kok beda dengan apa yang saya alami. Saudara, apa itu panah api dari si jahat? Tudingan iblis atas dosa-dosa kita. Berarti Zakaria 3 ayat yang ke-1. Kemudian yang memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk apa? Mendakwa dia. Saudara, seringkali iblis itu menuding kita atas dosa-dosa kita. Lu kan dulu begini lu. Lu ingat gak lu pernah begini lu? Terus begitu. Setelah kita bertobat pun, dia masih terus mengingatkan kita dosa-dosa kita. Bahkan bukan cuma mengingatkan, menuding dan mendakwa kita. Itu adalah panah api dari si jahat. Apalagi, saudara, panah api dari si jahat adalah satu sikap yang membuat kita tidak mau taat kepada Tuhan. Itu menyerang kita, kita memiliki satu hati yang ingin memberontak terus terhadap Tuhan. Tidak memudah taat kepada Tuhan. Terus mempertanyakan firman Tuhan. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Dan seterusnya. Dan panah api yang berikutnya adalah segala hal yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Segala hal yang menghalangi pertumbuhan iman kita.
Saudara, jika sudah belasan tahun menjadi orang Kristen, bagaimana kita mengukur pertumbuhan iman kita? Apakah kita makin dewasa secara iman? Ataukah kita malah makin stuck dalam pertumbuhan iman kita? Hati-hati, saudara. Paulus berkata, pakailah perisai iman. Saudara, apa itu iman, saudara? Ya, menarik sekali. Ibrani 11 ayat 1, semua sudah tahu bagian ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa memiliki iman itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya. Iman kita miliki karena anugerah Tuhan semata-mata. Untuk datang kepada Tuhan, tidak ada cara lain, tidak ada perantara lain, hanya berdasarkan iman percaya kita. Yang akan menuntun iman itu kepada iman yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Dan bagaimana cara kerjanya perisai iman? Bagaimana cara kerjanya guard itu ya, perisai yang besar itu akan menjaga kita. It guard us. Dari apa? Dari semua kebohongan-kebohongan rohani. Waktu kebohongan rohani masuk dengan perisai iman, kita beriman kepada Tuhan, maka kita bisa terjaga dari semua kebohongan itu. Yang kedua, perisai iman itu bisa membelokkan serangan musuh. Saat kita memasang perisai iman dengan iman yang teguh pada Tuhan, maka waktu ada pengajaran-pengajaran yang palsu akan dibelokkan kembali. Dibelokkan, tidak kena kepada kita. Kemudian perisai iman itu akan menjadi apa? Sebuah alat pertahanan pertama buat kita. Saudara membayangkan seorang prajurit sedang berperang dengan perisai yang di depan begitu. Jadi sebuah defense, alat pertahanan yang utama. Menghalangi serangan musuh, baik itu pedang maupun panah. Dan perisai iman juga bisa melumpuhkan musuh kita. Melumpuhkan musuh kita. Artinya dengan perisai pun kita bisa menyerang musuh kita. Sudah lihat Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Perisai iman yang kita pakai bisa menolong kita pada waktunya. Soalnya bagaimana kita menggunakan perisai iman tersebut? Ya, secara aplikasi apa yang mesti kita lakukan? Dan yang pertama yang pasti adalah kita harus rutin membaca Alkitab setiap hari. Rutin membaca Alkitab setiap hari. Biasakan saudara, entah itu waktumu adalah pagi hari, atau waktumu siang hari tengah-tengah break kantor, atau malam hari sebelum tidur. Rutin membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau kau belum punya kebiasaan rutin, pakai alat-alat bantu, alat-alat penuntun saat teduh. Banyak ada di mana-mana. Kalau kau merasa sulit menggunakan itu, mulailah dari Injil Yesus Kristus. Mulai dari Injil Lukas misalnya, kemudian Yohanes, Matius, Markus, baru ke yang bagian yang lain-lainnya. Yang penting adalah rutin membaca Alkitab setiap hari. Setiap hari satu pasal, satu perikop. Terserah. Rutin membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, yang kedua apa? Bukan hanya membaca, kita belajar mentaati firman Tuhan. Ini bagian yang tidak mudah. Membaca, oke. Mentaati firman Tuhan. Sudah lihat ya. 2 Korintus 10 ayat 3-5 dikatakan begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkungan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dengan mentaati firman Tuhan, kita bisa menggunakan senjata itu dan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Dan yang ketiga, mengizinkan Roh Kudus untuk menyucikan hidup kita dan membuat kita mau taat kepada Tuhan. Jika Roh Kudus cucikan hidup kita. Yang keempat, saudara, kita bisa menolak langsung godaan si iblis. Dengan perisai iman tersebut, kita bisa langsung say no kepada godaan iblis. Say no to self. Say yes to God. Kemudian kita bisa menghafal ayat untuk menyerang serangan-serangan iblis. Saudara, seringkali di dalam benak kita untuk kita menghafal ayat tertentu, dalam pergumulan-pergumulan tertentu yang sedang sulit atau sedang diserang oleh iblis, bisa muncul ayat-ayat tersebut, bukan? Bagaimana jika kau tidak punya ayat yang bisa kau hafal? Apa yang muncul dalam pikiranmu? Saudara, bagian terakhir adalah kita belajar bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Saudara ingat tadi, perisai tadi itu ya. Bersama-sama dengan saudara-saudara prajurit yang lain dalam palang formation, menjadi sebuah perlindungan yang kuat untuk menolong satu komunitas, satu kelompok. Kita perlu belajar bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Saudara lihat, Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengong-ongong dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. So, kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita semua menanggung penderitaan yang sama. Kita semua berjuang bersama-sama. Dengan bersekutu sama saudara seiman, kita bisa melawan serangan musuh. Saudara, sebagai penutup, mari kita sama-sama
menggunakan perisai iman tersebut. Menggunakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa memadamkan semua panah api dari si jahat, semua tipu daya si jahat, dan semua dari serangan iblis. Oke, Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.